Pesona hewan peliharaan jiwa. Bab 176 sampai bab 180 dari buku yang kedua. Bab 176, Air Mata Monumen 1. Air Mata Monumen. Monumen menangis telah diubah menjadi monumen air mata. Cumu tidak merasakan adanya air mata monumen di monumen batas surga ini ataupun pemandangan aneh sebelumnya, tetapi ketika kedua kata ini bergema di jiwanya, Cumu tiba-tiba merasakan kesedihan mengalir masuk yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin dan menggigil. Meskipun dia tidak melihat sesuatu yang menyedihkan atau menyedihkan, perasaan aneh ini tumbuh semakin kuat, menyebabkan sudut mata Cumu perlahan menjadi basah. Ini seharusnya tidak disebabkan oleh pasir, kan? Ye Qingzi mengulurkan jarinya dan menyeka wajah Cumu. Menyeka air mata aneh dari Cumu dan dengan hati-hati meletakkannya ke dalam wadah kaca seukuran kelingking. Cumu terdiam, sama sekali tidak mengerti mengapa ia tiba-tiba merasa sedih, atau mengapa matanya tiba-tiba mengeluarkan satu air mata. Hal-hal ini sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Apa yang terjadi? Cumu bahkan lebih bingung, saat dia berbalik untuk melihat monumen batas surga yang berdiri dalam kegelapan. Monumen batas langit memiliki karakter aneh dan simbol kuno yang tertulis di atasnya yang tidak dapat dipahami oleh Cumu. Saat mendongak, Cumu tiba-tiba melihat sebuah totem yang sepertinya dia kenal. Totem ini berada sekitar 10 meter di atas monumen batas surga. Totem ini terukir dalam di totem, dengan bentuk yang sangat mirip dengan hewan peliharaan jiwa yang dilihat Cumu sebelumnya. Ada banyak kisah tentang monumen batas surga. Saya hanya tahu tentang air mata monumen. Arti dari air mata monumen adalah bahwa ketika beberapa hewan peliharaan jiwa kuno mati, tekad mereka yang kuat akan tetap ada dan, pada suatu saat, seperti adegan sebelumnya, tekadnya akan diperbesar dan dipaksakan kepada orang-orang dengan dunia mental yang sensitif dalam mode seperti mimpi, memungkinkan seseorang untuk melihat fragmen kenangan hewan peliharaan jiwa. Seperti yang dikatakan Ye Qingzi, dia menyerahkan botol kecil seukuran jari itu kepada Cumu dan terus berkata, legenda mengatakan bahwa monumen batas surga menekan tekad hewan peliharaan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Hewan peliharaan jiwa kuno ini akan memilih mereka yang memiliki tekad paling mirip dan mewariskan ingatan mereka. Mengatakan itu adalah warisan adalah mengada-ada, karena itu hanya memberitahu Anda tentang keberadaannya. Bagaimanapun, siapapun yang melihatnya perlahan akan melupakannya. Cumu merasa ia melihat lebih dari sekedar hewan peliharaan jiwa yang menggunakan teknik pertarungan bergerak yang glamor, jauh lebih banyak. Tetapi sekarang ia hanya dapat mengingat adegan berlarinya, dan itu pun semakin kabur. Itu memang seperti mimpi. Ketika ia baru saja bangun, ingatannya kuat, tetapi perlahan-lahan, ingatan itu meredup dan akhirnya menghilang. Lalu mengapa aku meneteskan air mata? Tanya Cumu. Itu bukan air matamu, itu air mata miliknya. Air mata itu mengalir melalui tubuhmu, atau menggunakan semacam emosi untuk memengaruhimu agar menangis karenanya, kata Ye Qingzi. Cumu tidak mengerti dan mengalihkan pandangannya. Sepertinya aku masih belum bisa memahami level itu. Kau tidak perlu berpikir terlalu banyak. Pada kenyataannya, tidak seorang pun mengetahui rahasia sebenarnya dari monumen batas surga. Bahkan para sarjana yang telah meneliti selama lebih dari 100 tahun hanya menggores permukaannya saja. Oh, dan simpanlah sobekan monumen ini dengan baik, kata Ye Qingzi. Air mata monumen ini, bukankah ini air mataku? Cumu menatap botol kecil yang diberikan Ye Qingzi kepadanya dan bertanya dengan penuh tanya. Ini adalah air mata monumen, yang ditumpahkan dalam bentuk air matamu. Ini adalah salah satu benda jiwa paling berharga di dunia. Mendapatkannya sangat sulit, Ye Qingzi berkata dengan serius. Aku semakin bingung, Cumu masih tidak mengerti. Bagaimana air matanya tiba-tiba menjadi benda jiwa yang paling berharga di dunia. Jika kau tidak mengerti, lupakan saja. Bagaimanapun, air mata ini sangat berharga, ia mampu memberimu kekuatan yang tak terbatas dan fantastis, kata Ye Qingzi. Cumu menatap Ye Qingzi dengan tatapan kosong, ekspresinya tidak mengerti bagaimana kekuatan itu bisa tak terbatas. Kau bisa memahaminya seperti ini. Itu adalah kristalisasi dari tekad hewan peliharaan jiwa kuno yang kau lihat. Itu seperti kekuatan yang telah diberikannya padamu. Tentu saja, jika kau meminumnya sekarang,
Itu tidak berguna. Hanya ketika kau memahami arti sebenarnya dari air mata ini, ia akan mampu memberimu kekuatan. Apa kekuatan ini? Aku tidak tahu. Kekuatan jiwa, hewan peliharaan jiwa, teknik jiwa, semuanya mungkin. Kata Ye Qingxi. Cumu mengangguk dengan sedikit pemahaman, dan dia dengan hati-hati menyimpan sobekan monumen misterius itu sebelum tersenyum. Qingxi, kamu benar-benar tahu banyak. Mengapa kamu merasa lebih berasal dari kerajaan barat daripada aku? Sejak awal, aku bersentuhan dengan pengetahuan samar yang serupa karena leluhurku. Kemudian, aku sendiri tertarik, jadi aku mulai mencari-cari beberapa rahasia yang dapat ditemukan tetapi tidak diketahui. Aku telah melihat banyak tentang monumen batas surga, jadi aku selalu ingin mengalami robekan monumen. Tapi, selain mengandalkan keberuntungan, hal seperti itu membutuhkan takdir. Orang yang mendapatkan robekan monumen adalah kamu. Ye Qingxi mengeluarkan sedikit kesedihan. Lagi pula, aku tidak tahu kegunaannya. Jadi, kamu bisa mengambil sobekan monumen dan mempelajarinya perlahan-lahan, kata Cumu. Cumu memiliki mentalitas yang sangat baik. Hal ini diperoleh dengan cara yang tak terduga, dan jika Ye Qingxi tidak menahan air matanya, air mata itu mungkin akan menggelinding ke dalam pasir. Cumu dapat melihat di mata Ye Qingxi ekspresi kerinduan akan air mata monumen. Kenyataannya, jika Ye Qingxi tidak memberitahunya semua ini dan malah menyembunyikannya secara diam-diam, Cumu juga tidak akan mengetahuinya. Ye Qingxi menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, orang yang melihat pecahan ingatan itu adalah kamu. Hanya kamu yang akan tahu arti sebenarnya dari air mata itu. Jika aku mengambilnya, itu hanya akan menjadi air matamu dan tidak lebih. Oh, kalau begitu, sebenarnya air mataku juga cukup langka, kamu bisa mengumpulkannya. Kata Cumu. Ye Qingxi memutar matanya, tidak menyangka Cumu akan seberani ini. Untuk apa Ye Qingxi membutuhkan air matanya? Benarkah pria tidak pernah menangis? Tapi apa hubungannya antara dia yang tidak pernah menangis dengan Cumu? Meskipun Ye Qingxi ingin tinggal di monumen batas surga lebih lama untuk melihat apakah dia bisa menemukan rahasia tentangnya melalui detail, Ye Wansheng berada dalam bahaya besar. Keduanya menginap semalam dan berangkat keesokan paginya untuk memasuki kerajaan Zanli yang bertetangga dengan kerajaan barat. Kerajaan Zanli tidak terletak tepat di sebelah timur batas surga, melainkan di sebelah tenggara kerajaan barat. Nightmare Palace dan Soul Pet Palace tersebar di semua kerajaan besar. White Nightmare City di kerajaan barat juga bukan kota utama terbesar, karena ada White Nightmare City yang lebih besar di kerajaan Zanli. Di sisi barat sebagian besar kerajaan besar, orang bisa melihat sulur-sulur istana mimpi buruk. Istana itu ada di mana-mana, tetapi lebih padat di sisi barat setiap kerajaan. Tidak termasuk istana mimpi buruk, istana hewan peliharaan jiwa, dan kekuatan besar lainnya. Kekuatan yang relatif terkenal di kerajaan barat termasuk keluarga Chu Agung. Yang baru saja mengalami bencana hibernasi kehancuran, dan sekte wilayah Luo. Pengaruh sekte daerah Luo lebih besar dari keluarga Chu Agung, dan penguasa seluruh kerajaan barat juga merupakan penguasa sekte-sekte daerah Luo. Meskipun Cumu masih berada di daerah Luo, dia jarang berkomunikasi dengan orang-orang dari sekte daerah Luo, dia hanya mengetahui bahwa King Menger adalah bagian darinya. Namun, kerajaan Zanli belum sepenuhnya diambil alih oleh istana mimpi buruk. Di banyak kota, orang dapat menemukan bayangan dari faksi-faksi besar istana mimpi buruk, istana hewan peliharaan jiwa, istana jiwa, dan sekte elemental. Kota utama sekte elemental juga tidak berada di kerajaan Zanli. Ibu kota elemental yang disebutkan Ye Qingxi sebelumnya seharusnya mirip dengan kota mimpi buruk putih yang dimiliki istana mimpi buruk di kerajaan barat. Namun, di wilayah Langhe, kota Langhe di perbatasan kerajaan barat dan kerajaan Zanli, terdapat sekte elemental. Ye Qingxi berpikir bahwa jika kedua orang yang membawa Ye Wansheng pergi ke ibu kota elemental wilayah Li, mereka pasti akan berlama-lama di kota elemental kota Langhe. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk pergi ke kota Langhe terlebih dahulu untuk melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk. Setelah melewati monumen batas surga, di sisi barat wilayah Langhe, jika mereka pergi ke tenggara selama 1 hari lagi, mereka dapat mencapai kota wilayah-wilayah Langhe. Cumu dan Ye Qingxi tidak tinggal lama di sana.
Setelah berlari seharian, mereka akhirnya sampai di kota Langhe. Ibu kota elemental kota Langhe adalah satu-satunya ibu kota elemental di kerajaan barat. Akan tetapi, banyak orang menganggap monumen batas surga sebagai batasnya, jadi mereka tidak menganggap kota Langhe, yang memiliki wilayah yang membentang ke timur, sebagai bagian dari kerajaan barat. Besarnya ibu kota elemental kota Langhe tidak sebesar itu. Ukurannya mirip dengan istana hewan peliharaan jiwa di dalam area kota yang ramai, terdiri dari beberapa rumah mewah dan bangunan megah. Ayo kita tanya-tanya, Cumu dan Ye Qingzi sama-sama memutuskan untuk memasuki sekte elemental sebagai pelatih hewan peliharaan jiwa elemental. Namun, yang membuat Cumu mengernyitkan alisnya adalah bahwa ibu kota elemental ini berbeda dari istana hewan peliharaan jiwa, dan hanya memperbolehkan anggota sekte elemental untuk masuk. Jika Anda tidak dapat menunjukkan identitas, silakan pergi. Sekte elemental tidak menerima orang yang tidak disebutkan namanya. Murid sekte elemental yang menjaga pintu berkata dengan dingin. Lobi sekte elemental tampak megah dan terbuka menghadap jalan yang ramai, tetapi 8 hewan peliharaan jiwa yang arogan membuatnya terasa benar-benar menjijikkan. Berbeda dengan istana hewan peliharaan jiwa, Soul Pet Palace ada di mana-mana di dunia, dan Soul Pet Palace manapun terbuka untuk semua pelatih Soul Pet, bahkan mereka yang baru memulai. Namun sekte elemental ini, yang hanya merupakan kekuatan super, membangun ibu kota elemental yang tampak sombong dan memasang pintu masuknya sangat tinggi untuk menonjolkan keunggulannya. Cumu dan Ye Qingzi terhalang keluar pintu, tetapi keduanya ingin masuk, melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk tentang Ye Wansheng melalui orang-orang di sekte elemental. Namun, tak jauh dari Cumu dan Ye Qingzi, sebuah kereta kuda bangsawan perlahan meluncur lewat dan 2 pemuda sombong berjalan keluar sambil dikelilingi para pengikutnya. Kau lihat wanita cantik di depan ibu kota elemental. Kedua pria itu tampaknya memasuki sekte elemental dan salah satu dari mereka melihat Ye Qingzi yang tampak cemas. Tubuhnya bagus, wajahnya cantik, bisa jadi kualitas terbaik. Dia pantas untuk diajak main-main. Pemuda lainnya menunjukkan tanda-tanda seorang playboy. Sepertinya mereka tidak bisa masuk. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata sambil memikirkan hal-hal yang lebih rinci. Hehe, bukankah ini memberiku kesempatan yang sempurna? Meskipun orang itu menghalangi, dari pengalamanku, mereka tidak punya banyak latar belakang. Hua Cheng, kamu benar-benar tertinggal. Bahkan jika mereka memiliki latar belakang, apa yang bisa mereka lakukan? Kedua pemuda itu saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak sambil berjalan menuju ibu kota elemental. Bab 177, Jalan Tianxia. Kalian berdua sangat cemas, apakah kalian memiliki masalah mendesak di ibu kota elemental? Pemuda bernama Hua Cheng berjalan mendekat dan bertanya. Cumu melihat ke arah kedua orang itu dan berkata dengan ringan, kami sedang mencari jejak 2 teman kami. Aku merasa mereka pernah lewat sini. Siapa nama kedua temanmu? Mungkin kami bisa membantumu bertanya kepada orang-orang. Kata pemuda lainnya. Cumu menoleh ke arah Ye Qingzi. Ye Qingzi tentu saja tidak tahu nama kedua orang itu, jadi dia berpikir sejenak dan berkata, karena identitas khusus mereka, mereka hanya memberitahu kami nama samaran. Nama samaran ini jelas bukan nama samaran yang mereka miliki di sekte elemental, jadi yang kami tahu hanyalah bahwa mereka berasal dari ibu kota elemental Kota Li. Oh, dari Kota Li. Hua Cheng mengangkat alisnya, dan dia tampak sedikit terkejut. Wilayah Li Kota Li adalah ibu kota elemental yang cukup besar dari sekte elemental. Mereka yang bisa masuk ke sana adalah mereka yang kuat atau memiliki latar belakang. Itu bukan sesuatu yang sebanding dengan ibu kota elemental kecil di kota Langhe. Karena mereka dari Kota Li, seharusnya sangat mudah untuk menemukannya. Namun, hal-hal tentang sekte elemental biasanya sangat rumit. Memahaminya tidak akan mudah. Bagaimana dengan ini? Kalian berdua tampaknya telah melakukan perjalanan jauh untuk sampai di sini. Bagaimana kalau aku meminta pelayan keluargaku untuk membawa kalian ke gedung terdekat dan beristirahat sebentar? Kami akan menyelesaikan hal-hal penting yang ada di tangan kami dan bertanya-tanya tentang kalian. Bagaimana menurutmu? Pemuda itu bertanya dengan sopan. Ye Qingzi melirik Cumu, seolah menanyakan pendapat Cumu. Baiklah,
Terima kasih sudah subscribe channel Novel Donghua pada kalian berdua. Chu Mu mengangguk. Hehe, siapapun yang datang dari jauh, silakan saja. Kami berdua suka berteman dengan orang asing. Dari obrolan, kami bisa belajar banyak, jadi kalian berdua tidak perlu bersikap terlalu sopan. Hua Cheng tertawa dan berkata, juga menunjukkan ekspresi lembut dan ramah. Seolah-olah dia adalah tuan muda yang ingin membantu orang. Ye Qingzi ingin mengatakan sesuatu, tetapi untuk sesaat dia tidak dapat memikirkan rencana lain, jadi dia hanya bisa mengikuti maknanya. Tak lama kemudian, dua pelayan keluarga berjalan di samping Chu Mu dan Ye Qingzi dan dengan hormat membawa kedua orang itu ke sebuah gedung yang tidak jauh dari sana. Kau mempercayai mereka. Saat mereka berjalan, Ye Qingzi segera menggunakan ingatannya untuk bertanya pada Chu Mu. Aku percaya pada orang-orang yang suka berteman, tapi mereka bukanlah mereka, kata Chu Mu. Mereka terlihat sedikit palsu. Ye Qingzi juga bukan gadis polos yang baru saja mulai menjelajah. Ada banyak hal yang bisa dia lihat dan analisis dengan sangat tepat. Terlebih lagi, Ye Qingzi telah pergi ke banyak tempat bersama kakaknya, dan telah bertemu dengan berbagai macam orang. Meskipun mereka berdua berakting dengan baik dan menyembunyikannya dengan baik, Ye Qingzi masih bisa merasakan perasaan palsu. Ini urusan tuan muda, saya tidak yakin apakah kalian berdua sudah makan. Kalau belum, kalian bisa memesan apa saja yang kalian mau. Pelayan keluarga ini membungkuk dengan sopan dan mempersilakan Chu Mu dan Qingzi memesan berbagai macam makanan. Bangunan itu berada di bagian kota yang ramai. Tingginya sekitar 10 meter, dan seluruhnya terbuat dari kayu. Bangunan itu juga tampak cukup elegan dari segi lingkungan. Kalian berdua tidak perlu khawatir. Tuan Muda Hua Cheng dan Tuan Muda Lu Tao sama-sama orang yang menduduki jabatan di ibu kota elemental. Mengetahui hal seperti itu mudah bagi mereka. Jika kalian berdua tidak berasal dari tempat yang terlalu jauh, kalian pasti pernah mendengar nama Hua Cheng dan Lu Tao dari wilayah Langhe. Pelayan keluarga tua itu segera memuji kedua tuan muda itu. Kedua tuan muda itu adalah ahli muda tingkat atas dari wilayah Langhe, dengan kemampuan kuat untuk mengendalikan hewan peliharaan jiwa unsur. Jika kalian berdua punya waktu, kalian juga bisa melihat kedua tuan muda itu bertarung. Pelayan tua itu berkata dengan sangat profesional. Ye Qingzi juga tahu trik apa yang dimainkan kedua tuan muda itu. Jika mereka mencoba menipu seorang gadis muda yang tidak berpengalaman, keramahan dan pujian dari orang lain ini akan membuat orang terkejut dan penasaran. Jika mereka memang memiliki kekuatan dan pengaruh juga, mereka secara tidak sengaja akan masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh kedua playboy berpengalaman itu. Sayangnya, Ye Qingzi tidak menerima ini. Tuan Muda Hua Cheng, Lu Tao, ahli tingkat atas kota Langhe. Yang duduk tepat di sebelahnya adalah ahli muda tingkat atas di seluruh kerajaan barat. Para pemuda yang terkenal di daerah ini adalah kelompok yang tidak layak disebut. Di dalam ibu kota elemental, Hua Cheng dan Lu Tao mulai mengomentari Ye Qingzi, perpaduan antara kecantikan dan sopan santun. Kualitas tinggi, benar-benar berkualitas tinggi. Begitu lebih dekat, dia bahkan lebih sempurna. Wajahnya, tubuhnya, tingkah lakunya. Wanita ini lebih baik daripada semua wanita muda perwira itu, putri pedagang kaya, murid guru terkenal. Kita harus mengalahkannya. Mata Hua Cheng sudah berbinar. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa lari. Mari kita tanyakan dulu apa yang mereka minta, kata Lu Tao. Kedua tuan muda ini telah bermain dengan banyak wanita. Tatapan mereka sangat berpengalaman. Dari beberapa pembicaraan tatap muka dan beberapa tatapan, mereka dapat memberikan penilaian yang tepat pada gadis-gadis yang berbeda. Namun, Ye Qingzi adalah tipe yang tidak dapat mereka katakan dengan pasti, namun tetap membangkitkan keinginan mereka untuk menaklukkan. Dari apa yang mereka lihat, wanita-wanita seperti itu adalah harta karun yang sebenarnya. Kita harus merencanakan apa yang akan terjadi selanjutnya, atau kalau tidak begitu kita memberitahu mereka, jika mereka pergi, semuanya akan berakhir, kata Hua Cheng. Itu masalah sepele, hehe. Lu Tao tertawa. Chu Mu merasa lelah dengan pelayan tua yang mengatakan banyak hal tidak berguna dengan motif tersembunyi. Dia berdiri dan berjalan ke samping untuk melihat jalan yang ramai.
Ye Qingzi juga tidak ingin mendengar ocehan pelayan tua itu, jadi dia berjalan ke samping Cumu perlahan-lahan, juga tidak berbicara, sambil memikirkan Ye Wansheng. Jangan khawatir, karena dia menyerah begitu saja, itu artinya dia punya kepercayaan diri dan bisa melindungi dirinya sendiri, tapi dia hanya tidak ingin hewan peliharaan jiwanya terluka. Aku rasa dengan kemampuannya berbicara, dia bisa memengaruhi mereka. Cumu melihat bahwa Ye Qingzi begitu khawatir dan berkata pelan untuk menghiburnya. Terima kasih. Ye Qingzi tersenyum kaku. Cumu merasa ucapan terima kasih dari Ye Qingzi ini agak aneh. Aku menghambat kemajuanmu, Ye Qingzi menjelaskan. Itu tidak masalah. Lagi pula, aku harus berjalan ke timur untuk belajar di sepanjang jalan. Selama aku mencapai kota Tianxia pada akhirnya, aku baik-baik saja, kata Cumu. Kau juga akan pergi ke kota Tianxia. Ye Qingzi tampak heran. Jiwaku agak aneh. Aku perlu mencari obat di sana, kata Cumu. Maaf, aku hampir lupa tentang masalah jiwamu. Sekarang, izinkan aku melihat apakah ada orang di kota Langhe yang memiliki bahan untuk meramu rumput jiwa es. Ye Qingzi meminta maaf. Ye Qingzi juga tahu bahwa meskipun Cumu pergi ke kota Tianxia, dia seharusnya tetap ke timur, dan tidak mengambil jalan memutar ke kota Langhe maupun kota Li. Dan, kali ini, saudara laki-laki dan perempuan Ye jelas telah menyinggung kekuatan besar seperti sekte elemental. Masalah seperti itu dapat dengan mudah melibatkan Cumu, jadi Ye Qingzi sangat berterima kasih dalam hatinya terhadap Cumu. Jangan khawatir, tidak banyak yang akan terjadi selama periode ini. Mari kita selesaikan masalah saudaramu terlebih dahulu, kata Cumu. Tapi, bukankah jiwamu akan terasa tak tertahankan? Ketika Ye Qingzi menggunakan ingatan jiwanya untuk menyelidiki jiwa Cumu. Suhu jiwanya benar-benar mirip dengan terus-menerus merasakan panasnya racun api. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti sudah menjadi abu sejak lama. Aku sudah pernah menahannya sebelumnya, jadi aku tidak merasakan apa-apa sekarang, kata Cumu. Ye Qingzi membuka mulut kecilnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Seorang pria yang sudah terbiasa dengan terbakarnya api jiwa Ye Qingzi memang tidak tahu bagaimana mengomentarinya. Cumu tidak ingin Ye Qingzi menjadi terlalu khawatir, jadi dia terus berbicara dengan Ye Qingzi, apa yang akan kamu lakukan di kota Tianxia? Para ahli generasi muda berkumpul di sana untuk berpartisipasi dalam pertempuran alam. Ide saya dan saudara saya adalah berjalan-jalan di sekitar sini sebelum pertempuran alam untuk berlatih. Saya yakin Anda juga ingin bergabung, kata Ye Qingzi. Aku masih belum tahu arti dari pertempuran alam, jadi ikut atau tidak terlalu penting bagiku. Kita tunggu saja sampai kita sampai di kota Tianxia dan lihat saja nanti, kata Cumu. Arti dari pertempuran alam sangatlah penting. Kau akan segera mengerti, Cumu. Aku merasa dengan kekuatanmu, kau benar-benar dapat membuat dunia di kota Tianxia tercengang. Ye Qingzi menatap Cumu dan berkata kepadanya. Cumu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Cumu memiliki pengetahuan diri. Jika bukan karena keadaan setengah iblis, bertemu orang-orang seperti Putri Jinrou dan pengadil pangeran mimpi buruk Lusanli, dia tetap tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Dan istana mimpi buruk tidak hanya memiliki dua ahli. Terlebih lagi, masih ada para ahli di dalam istana mimpi buruk. Selain istana mimpi buruk, ada istana jiwa, istana hewan peliharaan jiwa, sekte elemental, Del. Ada juga faksi-faksi penguasa wilayah seperti sekte wilayah Luo. Dunia ini luas, dan para ahli bagaikan awan. Cumu tidak percaya bahwa, hanya karena dia tidak dapat menemukan lawan di kerajaan barat, dia dapat mengalahkan semua orang di dunia. Cumu, bukankah kamu sudah mencapai Spirit Master? Mengapa kamu hanya bisa memanggil 3 Soul Pet? Ye Qingzi masih tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Fenomena ini telah ditemukan oleh Ye Qingzi. Dia juga telah mendengar banyak cerita tentang Cumu. Ada yang mengatakan bahwa Cumu kehilangan jiwanya, ada yang mengatakan bahwa Cumu terlalu kuat dan tidak perlu memanggil lebih banyak jiwa lagi. Dan ada yang mengatakan bahwa Cumu masih menyembunyikan hewan peliharaan jiwa yang lebih kuat lagi. Begitu ketenaran seseorang meningkat, berbagai macam berita akan bermunculan. Berita-berita ini perlahan-lahan akan menutupi kebenaran aslinya, jadi Ye Qingzi, bahkan sekarang.
Tidak dapat mengerti mengapa Cumu tidak dapat memanggil 4 hewan peliharaan jiwa secara bersamaan. Kehilangan jiwa, jawab Cumu ringan. Kenyataannya, yang Cumu rasakan benar-benar membedakan dirinya dari para ahli lainnya adalah jiwa yang hilang ini. Memiliki satu jiwa yang berkurang berarti satu kekuatan yang berkurang. Jika memungkinkan, ketika ia tiba di kota Tianxia, Cumu ingin bertanya kepada Liu Binglan apakah ia dapat menemukan hewan peliharaan jiwanya yang hilang. Terus-menerus menempati satu jiwa akan membawa beban yang cukup berat bagi Cumu. Titik. Kalian berdua, karena Tuan Muda membantu kalian bertanya tentang teman kalian, dia tidak sengaja terlibat konflik kecil dengan orang-orang di Sekte Elemental. Mungkin akan ada masalah. Kalian berdua harus pergi ke alun-alun Sekte Elemental. Oh, kalian berdua jangan khawatir. Tuan Muda Lu Tao dan Hua Cheng sama-sama orang yang punya identitas. Pasti ada seseorang yang iri dengan ketenaran mereka dan sengaja mencari-cari kesalahan, hehe. Pelayan tua itu membungkuk dan membuka mulutnya untuk memberitahu Cumu dan Ye Qingzi. Cumu dan Ye Qingzi sama-sama tertawa dingin, dan langsung menebak permainan kedua tuan muda itu. Namun, membiarkan mereka masuk ke Sekte Elemental juga bagus, jadi itu tidak membuang-buang waktu mereka. Bab 178, Desain Dinding Elemental. Di bawah bimbingan pelayan tua itu, mereka berdua memasuki ibu kota elemental dan melewati beberapa aula besar yang terbuat dari emas dan batu giok yang megah. Tuan muda keluarga kami sangat senang membantu orang lain. Namun, dia sering disalahpahami oleh orang lain karena kebaikannya. Pelayan tua itu berbicara tanpa henti, memberikan penampilan yang cemerlang sebagai karakter pendukung. Konflik kecil kali ini pasti karena, kalian berdua. Antek tua itu berbalik. Tetapi menemukan orang-orang di belakangnya adalah pelatih hewan peliharaan jiwa unsur yang mengenakan pakaian cantik. Dua orang yang dibicarakannya telah menghilang tanpa disadari di salah satu aula ibu kota unsur. Cumu dan Ye Qingzi tidak punya waktu untuk bermain-main dengan dua tuan muda yang sombong itu. Setelah memasuki Elemental Capital dan melihat hubungan dengan berbagai faksi dari tempat lain yang dimiliki Elemental Capital, mereka berdua secara alami pergi untuk menyelidiki sendiri. Pengaruh Sekte Elemental sangat luas. Di berbagai daerah, ibu kota elemental mereka dapat terlihat. Selain itu, anggota Sekte Elemental yang berkelana kemana-mana akan melapor ke ibu kota elemental setelah mencapai kota. Jadi, melalui komunikasi dengan anggota Sekte, mereka akan meninggalkan pesan atau mengambil beberapa misi, hadiah, atau beberapa barang yang dipertukarkan untuk para pengikut Sekte Elemental. Sama seperti ketika Cumu berada di Istana Mimpi Buruk, barang-barang yang diperolehnya dapat ditukarkan langsung melalui wilayah pengaruh Istana Mimpi Buruk yang luas. Jika keberuntungan seseorang baik dalam lingkarannya sendiri, itu bisa sangat menguntungkan baginya. Meskipun sebagian besar pertukaran akan sedikit lebih mahal daripada di pasar, itu nyaman dan dapat diandalkan. Di satu sisi, itu akan membangun popularitas dan prestise seseorang sementara di sisi lain itu akan dianggap sebagai kontribusi terhadap faksi berdasarkan jumlah transaksi. Ini akan perlahan terakumulasi untuk mendapatkan tingkat pengakuan yang lebih tinggi yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan posisi seseorang. Mayoritas pelatih hewan peliharaan jiwa senang menjelajahi berbagai tempat dan jika mereka mewakili faksi tertentu di kota yang tidak dikenal, mereka membutuhkan transaksi yang sederhana dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, biasanya, selama mereka menemukan anggota yang bertanggung jawab atas populasi yang berkeliaran, mereka akan dapat menemukan keberadaan mereka. Cumu dan Ye Qingzi memasuki ibu kota unsur dan setelah melewati beberapa aula pertama dan melihat aula-aula besar unsur yang menjadi tempat berkumpulnya sebagian besar anggota pengembara, mereka segera mengabaikan pelayan tua itu. Mereka berjalan ke arah para pengawas ini dan bertanya apakah anggota sekte unsur dari kota Li telah datang. Ya, memang ada dua senior dari kota Li belum lama ini. Mereka tampaknya sedang mengawal seorang tahanan, tetapi dari cara bicara mereka, tampaknya tidak kembali ke kota Li, kata seorang networker berusia sekitar 30 tahun yang berkulit gelap dan kurus. Oh, sudah berapa lama mereka pergi? Apakah mereka mengatakan kemana mereka pergi? Tanya Ye Qingzi. Si tukang jaringan itu tanpa sadar mengangkat kepalanya.
Ketika dia menyadari bahwa itu adalah seorang wanita cantik, matanya langsung berbinar dan kata-katanya seakan terucap begitu saja. Ini, kalau nona muda bisa menunjukkan bukti identitas tertentu, barulah aku berani memberitahu keberadaannya pada nona muda. Ujar si networker berkulit gelap dan kurus. Ye Qingzi mengerutkan alisnya. Jika mereka berdua mengubah rute, maka rencana awalnya untuk mengirim surat melalui sekte elemental ke kota Li akan sia-sia. Cumu sebelumnya menyebutkan akan menulis surat terlebih dahulu untuk menyelamatkan Ye Wansheng agar bisa menunda semuanya. Mengirim surat dengan cara biasa sangat lambat dan tidak ada jaminan bahwa Yu He yang meninggalkan ibu kota unsur kota Li akan menerimanya. Hanya melalui saluran sekte unsur mereka dapat mengirimkannya tepat waktu. Tampaknya rencana mereka selangkah di belakang perubahan dan kedua orang yang mengawal Ye Wansheng itu tiba-tiba tidak akan pergi ke kerajaan Sanchi, wilayah Li, kota Li. Dengan demikian, Cumu dan Ye Qingzi tidak punya pilihan selain terus mengejar. Simpan ini, Ye Qingzi mengambil sekantong emas dari cincin spasialnya. Tanpa mengedipkan mata, dia menyerahkannya kepada si tukang jaringan yang berkulit gelap dan kurus. Tuan muda, ini tidak bisa diterima. Atasan kami sangat ketat, saya rasa sebaiknya kita tinggalkan saja, pria kurus gelap itu dengan gugup mengembalikan uang itu. Namun, ketika dia menyadari tas berisi uang itu sangat berat, dia mengeluarkan sedikit ekspresi ragu sebelum menambahkan. Konon katanya belum lama ini Tuan Muda Lu Tao dan Tuan Muda Hua Cheng menanyakan hal ini. Mereka berdua tahu kemana kedua senior itu pergi. Aku punya tanggung jawab sendiri dan tidak bisa mengungkapkannya begitu saja. Kalau kalian berdua ingin tahu kemana mereka berdua pergi. Ye Qingzi menoleh dan menatap Cumu yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya dia ingin mengabaikan kedua orang itu, tetapi sekarang tampaknya dia harus menemukan mereka. Kalau begitu, terima kasih. Ye Qingzi tidak mengedipkan mata saat dia memasukkan kembali kantong uang itu ke dalam cincin spasialnya. Si tukang jaringan kurus gelap itu masih berencana mengulurkan tangannya untuk meraihnya, tetapi akhirnya malah meraih udara. Dia menarik kembali tangannya dengan sangat malu, lalu menatap punggung Ye Qingzi yang anggun saat dia pergi. Dia mengeluarkan ekspresi penuh nafsu yang agak tergila-gila. Tidak diketahui apakah dia berfantasi tentang uang yang tidak diperolehnya atau orang cantik yang pergi. Ada berbagai macam hewan peliharaan jiwa kerajaan elemental yang tersebar di aula besar sekte elemental. Hewan peliharaan jiwa ini bukanlah jenis spesies peri yang paling umum. Sebaliknya, mereka semua adalah makhluk kerajaan elemental yang sangat langka. Makhluk dunia kerajaan elemental ini memiliki kemampuan khusus. Pada desain dinding terdapat berbagai warna tanda diagram dan pola energi yang masing-masing menunjukkan kristal elemen yang unik. Tatapan Cumu dengan cepat menyapu dan segera, dia melihat beberapa kristal elemen es pada desain gunung. Kristal elemen es ini bukanlah sesuatu yang dipahami Cumu dengan baik. Kekuatannya 1 hingga 2 kali lebih kuat dari kristal es biasa, sebuah suara yang agak tua perlahan terdengar. Cumu hanya berhenti sebentar di depan desain dinding ini untuk menunggu pelayan tua itu menemukannya dan Ye Qingzi. Dia tidak menyadari seorang lelaki tua berdiri di sampingnya. Senior, apa warna-warna yang berkilau seperti berlian itu? Cumu menunjuk kristal jenis es yang memberikan perasaan murni dan mulia saat dia mengajukan pertanyaan. Itu adalah es yang mengkilap dan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kristal es tertinggi. Sebagian besar hewan peliharaan jiwa tipe es yang dikendalikan oleh pelatih hewan peliharaan jiwa masih berada pada level kristal es normal. Hewan peliharaan jiwa yang dapat menggunakan kristal es kristal hitam hampir tidak dapat dianggap rata-rata. Mereka yang dapat mencapai tingkat es yang menjulang tinggi dapat disebut ahli. Tentu saja, bagi generasi muda, memiliki hewan peliharaan jiwa dengan kristal es kristal hitam harus dianggap sebagai ahli. Sedangkan untuk pelatih hewan peliharaan jiwa yang mengendalikan hewan peliharaan jiwa es yang menjulang tinggi, haha, lelaki tua itu tertawa. Dia tidak melanjutkan bicaranya. Es yang menjulang tinggi, kristalisasi es yang tingkatnya bahkan lebih tinggi dari kristal es kristal hitam. Peri udara es milik Cumu telah menggabungkan mutiara jiwa kristal hitam sebelum dapat menggunakan kristal hitam. Sedangkan untuk mencapai tingkat es yang menjulang tinggi, mungkin perlu menjalani periode tempering.
Kristalisasi tipe S yang dikendalikan oleh Towering Ice Curse Demon Fox milik Putri Jinro kebetulan adalah Towering Ice. Namun, karena Towering Ice Curse Demon Fox adalah hewan peliharaan jiwa tipe iblis, kekuatan Towering Ice yang digunakannya tidak sama dengan konsep Towering Ice yang digunakan hewan peliharaan jiwa Elemental Kingdom. Rubah iblis terkutuk es menjulang memiliki 3 atribut, iblis, binatang buas, dan es. Bahkan jika ia memiliki bakat tipe S yang sangat tinggi, pengendalian tipe S dasarnya akan lebih rendah daripada hewan peliharaan jiwa kerajaan elemental. Kekuatan teknik tipe S yang digunakannya juga akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hewan peliharaan jiwa elemental. Misalnya, kekuatan teknik segel S yang digunakan oleh rubah iblis terkutuk es menjulang didasarkan pada pengendalian jenis S-nya, tingkatan teknik, serta penambahan jenis es kristal es yang menjulang tinggi. Ice Cell merupakan teknik tingkat ke-6 dan teknik tipe S milik Curse Demon Fox akan memungkinkan teknik Ice Cell menampilkan kekuatan tingkat ke-7. Ditambah lagi dengan efek es yang menjulang tinggi, Ice Cell yang digunakannya akan didorong ke puncak tingkat ke-7, mendekati tingkat ke-8. Namun, jika hewan peliharaan jiwa kerajaan elemental dengan fase, tahap dan bakat yang identik menggunakan segel S peringkat ke-6. Pertama, fase tahap Soul Pet, di bawah superioritas spesies, akan memungkinkan teknik Ice Cell mencapai kekuatan tingkat ke-7. Lebih jauh dengan menambahkan kontrol S dasar Soul Pet, teknik tersebut akan mencapai tingkat ke-8. Akhirnya dengan penambahan efek kristalisasi es yang menjulang tinggi, kekuatannya akan berlipat ganda. Spesies yang berbeda memiliki keunggulan yang berbeda. Organisme dari spesies yang identik juga memiliki bakat yang berbeda. Mereka yang memiliki bakat yang identik juga memiliki teknik dan preferensi atribut yang berbeda. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan yang identik memiliki kristal yang berbeda. Setiap hewan peliharaan jiwa bersifat unik, meskipun kategori spesiesnya termasuk yang paling sedikit, hewan peliharaan jiwa kerajaan elemental. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang anak muda yang memiliki jiwa binatang yang sangat berbakat yang dapat mengendalikan es yang mengkilap dan berjalan melewati tempat ini. Sikap sombong itu adalah sesuatu yang disukai orang-orang, mungkin dia sudah mencapai puncak. Aku yang tua dan menyedihkan ini masih terjebak di tempat kecil ini, lelaki tua itu mendesah dan menggelengkan kepalanya. Dia tampak berbicara pada dirinya sendiri. Chumu terkejut. Alam es yang menjulang tinggi itu sudah menjadi puncak generasi muda pelatih hewan peliharaan jiwa. Agaknya itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang seperti pangeran muda istana mimpi buruk. Namun, masih ada seseorang yang di masa mudanya memiliki hewan peliharaan jiwa tipe S yang bisa mengendalikan es berlapis kaca. Kau sedang berbicara tentang Kaisar Gletser, King Shan? Tanya Ye Kingxi. Dia masih jauh dari orang yang sedang kubicarakan. Lelaki tua itu tertawa. Dia tidak mengatakan apapun lagi, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berjalan ke desain dinding lainnya. Ye Kingxi mengeluarkan ekspresi bingung. Kaisar Gletser, King Shan adalah seorang ahli terkenal yang mengendalikan hewan peliharaan berjiwa es. Dikatakan bahwa di masa mudanya, ia memiliki hewan peliharaan berjiwa es yang mengkilap. Namun, ahli yang begitu terkenal itu jauh lebih rendah dari ahli yang dibicarakan lelaki tua itu. Lalu, alam apa yang sebenarnya dicapai orang itu? Chumu sangat penasaran dan ingin tahu siapa pemuda misterius itu. Kalian semua ada di sini. Kalian membuatku mencari dengan susah payah. Cepat ikuti aku. Pelayan tua itu akhirnya menemukan Chumu dan Ye Kingxi. Dia segera berjalan mendekat dengan wajah khawatir. Oh, kami sedang melihat-lihat desain dinding aula unsur. Kami tidak berhati-hati dan kehilanganmu, kata Chumu, menutupinya dengan baik. Cepat pergi ke Elemental Plaza. Mungkin kedua tuan muda sudah selesai bertarung melawan orang-orang yang mencari masalah itu. Kalian berdua beruntung bisa menyaksikan pertarungan kedua tuan muda itu, pelayan tua itu langsung tertawa. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kami benar-benar ingin melihat bagaimana para ahli bertarung. Sudut mulut Chumu terangkat. Tidak ada yang salah dengan kesombongan yang bodoh, itu hanya karena mereka belum meninggalkan wilayah terbatas ini. Namun,
Ketika seorang bodoh yang sombong mencoba memamerkan keahliannya di depan seorang ahli sejati dan bermain-main dengan trik yang tidak masuk akal, maka ia tidak boleh menyalahkan suasana hati ahli tersebut karena sedang buruk. Bab 179. Peri Udara SvS Peri Udara S1. Elemental Plaza berisi patung-patung besar beberapa hewan peliharaan jiwa langka dan banyak ahli dari sekte elemental yang pernah menyebabkan sensasi di seluruh kerajaan elemental. Plaza di area lain berbeda. Plaza elemental jelas lebih mewah, dan terdapat berbagai biji dan batu berbeda tersebar di tanah, dengan desain warna yang berbeda. Tepat di tengah alun-alun terdapat medan perang berukuran sedang. Cumu dan Ye Qingzi, di bawah pimpinan pelayan tua, berjalan menuju pagar pelindung di tengah alun-alun. Saat mereka masuk, Cumu melihat ada 6 hewan peliharaan jiwa elemental yang bertarung di medan perang. 6 hewan peliharaan jiwa unsur tersebut merupakan hewan peliharaan jiwa unsur biasa dan mereka semua melantunkan mantra, terlibat dalam pertarungan teknik. Mereka sudah tiba, kita harus lebih serius. Biarkan mereka melihat kekuatan hewan peliharaan jiwa kita. Hua Cheng segera tersenyum dan berbicara kepada Lu Tao yang ada di sebelahnya. Lu Tao menganggukkan kepalanya. Anggota sekte elemental yang mereka undang memberikan ekspresi, dan segera menghentikan tindakan tidak masuk akal mereka, memasuki situasi pertempuran yang sebenarnya. Lihat, itu adalah peri petir tahap ke-8 milik Tuan Muda Lu Tao. Bakat peri petir ini sangat tinggi saat ditangkap. Setelah mengalami penguatan, ia menjadi lebih kuat dari banyak peri petir dengan bakat tertinggi. Oh, peri udara es milik Tuan Muda Lu Tao sebenarnya adalah yang terkuat. Ia telah mencapai tahap ke-6 tahap ke-8, dan ia diperoleh dari puncak Gunung Petir. Setelah menjalani pelatihan yang sangat teliti, kekuatan bertarungnya sangat kuat, dan banyak orang telah menderita kekalahan di bawah hewan peliharaan jiwa Tuan Muda ini, kata pelayan tua itu. Ye Qingzi dengan tenang dan elegan menatap orang-orang yang berpura-pura. Dia menggunakan ingatan jiwanya untuk berkata kepada Cumu, apakah ada cara untuk mengetahuinya dari mereka? Ya, Cumu tidak peduli untuk mendengarkan omong kosong pelayan tua itu, dan dia perlahan berjalan ke 3 orang yang sedang melakukan pertunjukan. Teman, sebaiknya jangan terlalu dekat. Tidak baik jika kamu mendekat. Oh, aku sudah lupa namamu. Siapa itu? Hua Cheng berjalan mendekat dan memasang tampang ramah. Cumu. Cumu melirik Hua Cheng dan menjawab. Oh, Cumu. Hua Cheng tertawa pelan dan mengangguk, tetapi itu hanyalah kebiasaan bawah sadar. Hanya saja, ketika dia menjawab, dia merasa ada yang tidak beres dan senyum di wajahnya sedikit menegang. Cumu, kau benar-benar yakin namamu Cumu? Hua Cheng menatap pria di depannya dan ekspresinya menjadi semakin aneh. Ya, Cumu mengangguk. Raja Pulau Penjara, Cumu. Hua Cheng melanjutkan untuk bertanya. Cumu terus mengangguk. Dagu Hua Cheng sudah turun, dan matanya terbuka lebar. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Raja Pulau Penjara, Cumu ini adalah sesuatu yang tentu saja pernah mereka dengar sebelumnya. Cumu telah menjadi ahli puncak kerajaan barat, dan bahkan jika itu adalah wilayah Langhe yang sangat terpencil, mereka kadang-kadang akan mendengar beberapa cerita tentangnya. Oh, ini, ternyata kau adalah Cumu yang terkenal, kau tolong tunggu sebentar. Ekspresi Hua Cheng berubah sangat aneh. Dan dia dengan cepat berjalan kembali ke medan perang dan menghentikan pertunjukan pertempuran yang tidak masuk akal itu. Lu Tao memamerkan beberapa hewan peliharaan jiwa elementalnya untuk menarik perhatian Ye Qingzi. Hua Cheng tiba-tiba menghentikannya dan membuatnya merasa sangat bingung. Ada apa? Tanya Lu Tao bingung. Orang itu adalah Cumu. Hua Cheng agak gugup saat dia berbicara dengan suara yang sangat lembut. Cumu? Apa Cumu? Tanya Lu Tao. Siapa lagi Cumu? Dia adalah Raja Pulau Penjara, kata Hua Cheng. Yang asli atau palsu? Lu Tao tertegun, dan dia sengaja melirik Cumu. Dia menemukan bahwa pria ini berdiri di sana dengan dingin seperti es, dan samar-samar merasakan sedikit udara dingin. Hua Cheng langsung mengernyitkan alisnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Raja Pulau Penjara Kerajaan Barat yang sangat terkenal, Cumu saat menggunakan cara normalnya untuk menjemput seorang gadis cantik. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah terbentur tembok. Hua Cheng jelas mulai tidak sabar.
Awalnya dia mengira bahwa Cumu dan Ye Qingzi adalah dua pelatih hewan peliharaan jiwa biasa yang ingin mendapatkan pengalaman. Dia memandang rendah mereka terutama karena mereka tidak bisa masuk ke sekte elemental. Bagaimanapun, siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan umum akan mengetahui aturan sekte elemental. Apa yang kau takutkan? Ini adalah kerajaan elemental. Bahkan jika dia adalah Cumu, dia tidak akan berani main-main. Lu Tao jelas sedikit lebih berani. Sebenarnya, Lu Tao dianggap sebagai ahli puncak di wilayah Langhe dan benar-benar memiliki sedikit kekuatan. Jadi, meskipun dia telah bertemu dengan Raja Pulau Penjara, Cumu, dia merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Lu Tao berjalan di depan Cumu dan tersenyum palsu sambil berkata kepadanya, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau adalah Cumu yang reputasinya baru-baru ini meroket. Mungkinkah alasan mengapa kau secara khusus datang ke sekte elemental kami adalah untuk melawan seorang ahli dari wilayah Langhe kami?" "Tidak, aku sudah menyebutkan alasannya kepadamu sebelumnya," jawab Cumu acuh tak acuh. "Oh, mencari seseorang, masalah sepele. Aku sudah membantumu bertanya-tanya juga." Kedua orang itu sedang menuju Gunung Langit Berwarna, kata Lu Tao. Gunung Langit Berwarna. Cumu agak terkejut karena Lu Tao akan mengatakannya dengan terus terang. Gunung Langit Berwarna merupakan gunung unsur yang sangat terkenal di kerajaan Zanli. Gunung ini terletak kira-kira di sisi timur kerajaan Zanli dan berada di perbatasan wilayah Li. Dalam rencana awal Cumu, ia bermaksud menuju Gunung Langit Berwarna untuk berlatih. Gunung Langit Berwarna memiliki banyak sekali hewan peliharaan jiwa unsur dari tingkat raja hingga tingkat pelayan. Itu adalah surga dan tanah suci bagi banyak hewan peliharaan jiwa unsur. Cumu saat ini masih memiliki tempat hewan peliharaan jiwa. Jadi dia berencana menjinakkan hewan peliharaan jiwa unsur yang bukan jenis api atau es untuk menjadi hewan peliharaan jiwa pertama di tingkat master rohnya. Selain itu, Gunung Langit Berwarna ini kebetulan menyediakan tempat bagi Cumu untuk mendapatkan hewan peliharaan jiwa unsur lainnya. Gunung Langit Berwarna, oke. Terima kasih. Cumu menganggukkan kepalanya ke arah Lu Tao lalu segera berbalik. Tunggu, Lu Tao memanggil untuk menghentikan Cumu. Ada apa? Karena kau sudah datang ke kota Langhe, bagaimana mungkin kau tidak bertarung satu ronde pun? Tanya Lu Tao. Kau bukan lawanku, kata Cumu acuh tak acuh. Pelatih Soul Pet sangat membutuhkan pertarungan, terutama Soul Pet generasi muda. Ada banyak pelatih Soul Pet muda yang, untuk mendapatkan pengalaman, akan menggunakan kota-kota terutama untuk menentukan rute mereka. Ketika mereka tiba di berbagai kota, mereka akan menantang beberapa ahli yang sudah terkenal. Selain itu, biasanya, ketika para ahli dari daerah lain tiba di suatu tempat dan dengan cara yang terlalu mengagung-agungkan identitas mereka, para ahli dari daerah ini akan percaya bahwa mereka datang untuk menantang mereka. Aku tahu aku bukan lawanmu. Kita hanya akan membandingkan hewan peliharaan jiwa unsur, kata Lu Tao. Mendengar perkataan Lu Tao, Ye Qingzi yang berjalan perlahan langsung mengernyitkan alisnya. Karena Lu Tao adalah orang dari sekte elemental, itu berarti dia memiliki banyak hewan peliharaan jiwa elemental. Terlebih lagi, hewan peliharaan jiwa elemental ini mungkin telah menjalani berbagai metode pelatihan dari sekte elemental. Mereka akan jauh lebih kuat daripada pelatihan-pelatih hewan peliharaan jiwa tanpa kualifikasi. Jika mereka hanya membandingkan hewan peliharaan jiwa elemental, maka Cumu, yang hanya memiliki satu hewan peliharaan jiwa elemental, akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tentu, namun Cumu menganggukkan kepalanya. Lu Tao memiliki peri udara es tahap ke-7 dan tahap ke-8. Kekuatan peri udara es ini tidak lemah, dan Cumu kebetulan ingin melatih peri udara es miliknya. Sayang, temanmu harus berhati-hati. Peri udara es milik Tuan Muda telah menguasai kontrol menit dan lapisan teknik. Kekuatan bertarungnya adalah nomor 1 milik Tuan Muda. Peri udara es milik temanmu baru mencapai tahap ke-6 tahap ke-7. Satu kesalahan saja dan dia akan langsung terbunuh. Pelayan tua itu masih mengoceh di samping Ye Qingzi. Tujuan utama pelayan tua itu adalah agar Ye Qingzi juga menunjukkan minatnya pada Lu Tao. Hanya saja, lelaki tua ini tampaknya agak tuli dan tidak mendengar nama Cumu.
Dia mengira bahwa Cumu adalah orang bodoh yang dengan bersemangat berlari untuk melawan Lu Tao. Ye Qingzi berdiri di sana seperti patung sedingin es. Meskipun dia membiarkan pelayan tua itu terus berbicara omong kosong, dia tidak mendengar sepatah kata pun. Di medan perang, peri udara es milik Cumu telah dipanggil di depannya. Selain pertarungan 1 lawan 3 peri udara es di keluarga besar Chu, ia tidak bertarung lagi. Ketika Cumu memanggilnya, ia mengeluarkan serangkaian teriakan gembira terus-menerus, dan ia bersikap seolah-olah akan memberi sedikit pelajaran kepada orang yang otaknya sudah mati ini. Ning, apakah kamu siap? Cumu menatap peri udara es Lu Tao dan berbicara kepada Ning yang sedikit terlalu bersemangat. Ling. Titik. Mulai. Titik. Paku es. Lu Tao memanfaatkan kesempatan yang menentukan itu dan segera memerintahkan peri udara esnya untuk menggunakan teknik tipe es. Praktisnya, saat mantra itu selesai, sejumlah besar es langsung muncul di bawah kaki Cumu dan Ning. Tiba-tiba, 5 paku es terbang dengan mengejutkan, tanpa diduga mencapai ketinggian 20 meter. Cumu berencana agar Ning menggunakan Ice Sword Array, tetapi mantra Ice Sword Array ternyata lebih panjang dari Ice Spike. Jadi, Cumu tidak punya pilihan selain meminta Ning menghentikan tekniknya dan menghindari 5 duri es yang menusuk. Pada awal pertarungan, menggunakan teknik yang terlalu kuat bukanlah hal yang bijaksana karena mantra dapat dengan mudah diganggu oleh teknik yang diucapkan dengan cepat. Pelayan tua itu berpura-pura menjadi seseorang yang sangat mengerti berbagai hal, dan dia berbicara kepada Ye Qingzi yang ada di sebelahnya. Ye Qingzi benar-benar memiliki kondisi mental seperti peri. Meskipun lelaki tua ini menyebalkan di sampingnya, dia bahkan tidak mengernyitkan alisnya. Seolah-olah pelayan tua ini tidak ada di dunianya. Pelayan tua itu berkata dengan benar. Tanpa kesempatan yang sempurna, tidaklah bijaksana untuk menggunakan teknik yang kuat. Terutama dalam situasi kendali tunggal, tanpa perlindungan hewan peliharaan jiwa lainnya, mantra akan sangat mudah terputus kecuali hewan peliharaan jiwa itu memiliki kemauan unsur yang relatif kuat. Tembok es. Ling. 5 dinding es hitam dengan cepat mengembun di depan Ning dan menjulang tinggi di atas tanah. Beng, beng, beng. Lebih dari 100 bila es milik peri udara es Lu Tao jatuh di dinding es ini. Bila-bila es ini hanya terbuat dari kristal es biasa, dan meskipun kekuatannya mencapai peringkat ke-7. Mereka hanya berhasil menghancurkan 4 dinding sebelum berubah sepenuhnya menjadi ampas es. Ning, pedang es kristal misterius. Ling. Masih ada 1 dinding es yang menghalanginya, jadi peri udara esnya tidak perlu khawatir karena ia menggunakan pedang es kristal misterius. Kristal misterius berwarna putih kebiruan. Ketika peri udara es melantunkan mantra dan memadatkan kristal misterius di kepalanya menjadi pedang es dingin. Lu Tao dan Hua Cheng langsung mensubscribe channel Novel Donghua dan memanjangkan wajah mereka. Mereka sama sekali tidak menyangka peri udara es tahap ke-6 tahap ke-7 Cumu memiliki kristalisasi kristal misterius. Adapun pelayan tua yang mengoceh di samping, kata-katanya tiba-tiba terhenti. Mata tuanya terbuka lebar saat dia menatap kristal es misterius yang digunakan oleh peri udara es Cumu, dan wajah tuanya mengeluarkan ekspresi agak tidak percaya. Bab 180, Peri es vs Peri es 2. Pada generasi muda, memiliki soul pad dengan misterius crystal ice crystal bukanlah hal yang langka. Namun memiliki Ice Air Fairy tahap ke-6 dan ke-7 dengan misterius crystal sudah pasti sangat jarang terlihat. Peri udara es milik Lu Tao sudah berada di fase ke-7 tahap ke-8, tetapi peri udara es miliknya tidak mengendalikan kristal misterius. Berdasarkan perkiraan Lu Tao, peri udara es dengan bakat tingkat atas membutuhkan setidaknya fase ke-8 untuk mempelajari tipe es tingkat lanjut seperti kristal misterius. Dia mengerutkan kening. Jika peri udara es milik Cumu memiliki es hitam, maka keunggulan peri udara es milik Lu Tao dalam hal tahapan dan fase akan berkurang drastis. Formasi pedang es. Misterius. Kristal itu mengeras, dan perlahan berubah menjadi pedang kristal misterius sepanjang 8 meter yang melayang terbalik di atas peri udara es. Ling. Ning mengeluarkan nyanyian panjang dan segera, 20 pedang, di bawah kendali Ning, meluncur turun, membawa selimut udara dingin. Wilayah es pecah, kata Lu Tao. Saat mantra dilantunkan,
tanah dengan cepat membeku dengan lapisan kristal es yang tebal. Dengan teriakan tajam dari peri udara es yang baru saja disulap ini tiba-tiba pecah dan anehnya melayang di sekitar tubuh peri udara es. Seperti debu yang berterbangan, pecahan es itu diam-diam melayang di sekitar peri udara es Lu Tao. Itu seperti makhluk hidup mini yang bergerak dan menyatu dengan keinginan peri udara es. Broken Ice Domain, teknik tipe es tingkat 6 yang menciptakan kristal mikro yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi tubuh dan melalui manipulasi mental. Dapat dibuat menjadi teknik tipe es yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang es, dinding es, perisai es, paku es, beku. Ling. 20 pedang es jatuh dari langit, dan menghantam dengan dahsyat ke tempat peri udara es Lu Tao berdiri. Peri udara es Lu Tao mulai mengendalikan kristal mikro di dekatnya dan terus-menerus menggabungkannya menjadi perisai es yang menghalangi pedang es itu. Hong hong hong. Pedang es kristal misterius meledak di perisai es, menyebabkan pecahan es misterius yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Memangnya kenapa kalau kamu punya es misterius? Semuanya akan menjadi milikku. Lu Tao tertawa dingin, dan dia memberi perintah kepada peri udara esnya. Pupil mata peri udara es Lu Tao tiba-tiba menjadi pucat, saat kekuatan domain es pecah bangkit kembali. Ia benar-benar mengendalikan kristal es misterius yang hancur secara langsung. Kontrol elemen. Peri udara es milik Lu Tao tidak dapat menciptakan kristal jenis es tingkat tinggi seperti kristal es misterius, tetapi melalui kekuatan domain es pecah dan kekuatan pengendalian unsurnya sendiri. Ia dapat memanipulasi es misterius yang hancur dan menjadikannya kekuatannya sendiri. Aku akan memberimu sedikit gambaran tentang formasi pedang es kristal misterius. Lu Tao tertawa bangga. Dari apa yang dilihatnya, kendali Cumu terhadap hewan peliharaan jiwa lainnya lebih kuat darinya, tetapi jika dibandingkan dengan hewan peliharaan jiwa unsur, Cumu jelas bukan tandingannya. Kendalikan kristal misterius. Lu Tao memberi tahu hewan peliharaan jiwanya. Kristal misterius yang menyelimuti tanah pun terkendali dan perlahan melayang ke udara, perlahan membentuk embun beku es yang kembali menjadi 20 pedang es kristal misterius. Pengendalian sekte elemental atas hewan peliharaan jiwa elemental memang memiliki tempat yang unik. Sekte ini bahkan dapat mengambil kekuatan orang lain untuk dirinya sendiri. Hal ini memang mengajarkan Cumu metode bertarung yang baru. Tumpangkan. Lu Tao kembali memerintahkan hewan peliharaan jiwanya. Setelah mengambil kristal misterius milik orang lain dan menjadikannya miliknya sendiri serta menyelesaikan pelapisan teknik, Lu Tao mengubah situasi dari bertahan secara pasif menjadi menyerang secara aktif. 40 pedang es terbang di udara dan menghantam posisi peri udara es dengan menakutkan. Beng, ben, beng. Pedang es berjatuhan di sekitar peri udara es, menyebabkan tanah meledak dan menyebabkan guncangan yang terlihat di seluruh medan perang. 40 pedang es kristal misterius dengan kekuatan yang bahkan lebih tinggi dari serangan asli peri udara es. Kekuatannya sudah mendekati peringkat ke-8. Lu Tao dapat menebak bahwa pertahanan peri udara es milik Cumu berada di sekitar peringkat ke-7 tahap akhir. Bagi peri udara es peringkat prajurit, mencapai peringkat ke-7 pada tahap ke-6 tahap ke-7 sudah langka. Pertahanan tinggi tidak masalah jika taktik pertempurannya sekaku ini. Lu Tao sudah tersenyum. Sebagai ahli generasi muda dari sekte elemental, jika kemampuannya mengendalikan hewan peliharaan jiwa elemental lebih buruk daripada orang lain, dia merasa seperti akan kehilangan seluruh wajahnya. Tanah di dekat Ning sudah hancur, tetapi Ning belum menyelesaikan tindakan pertahanan apapun. Teknik tingkat hampir ke-8 pasti akan melukai Ning. Ning, diamlah. Cumu tersenyum dingin dan memberi perintah. Di dalam pedang es yang menggila, tubuh Ning perlahan menghilang dan, pada pantulan cermin es, tubuh tembus pandang Ning perlahan muncul kembali. Apa? Melihat peri udara es tiba-tiba muncul di tempat lain, Lu Tao langsung membelalakkan matanya. Dia sama sekali tidak menyangka Cumu telah memasang jebakan saat membuat dinding es sebelumnya. Mantra itu segera berakhir, dan hawa dingin yang menusuk menyebar dengan cepat. Saat embun beku menyebar, ia membekukan peri udara es Lu Tao. Tidak cukup cepat untuk memasang pertahanan, tubuh peri udara es segera ditutupi oleh kristal es misterius yang tebal. Kau kalah, kata Cumu ringan. Tepat saat dia berkata demikian, jurus es kedua peri udara es tiba-tiba muncul. Seketika,
5 paku es kristal misterius tiba-tiba muncul di dekat peri udara es Lu Tao. Paku-paku es ini tidak langsung menusuk tubuh peri udara es, tetapi malah mengelilingi peri udara es dan menjebaknya. Bagaimana mungkin? Kekalahan datang begitu cepat sehingga Lu Tao tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya bisa melihat hewan peliharaan jiwanya yang terjebak di antara 5 paku es kristal misterius sepanjang 20 meter dengan tatapan kosong. Jika kelima paku es ini diarahkan sepenuhnya ke peri udara es miliknya pasti akan terluka parah. Metode penjebakan seperti itu berarti lawan sudah bersikap lunak padanya. Kamu masih berpikir tuan mudamu kuat? Ye Qingzi menoleh sedikit dan menatap apatis pada pelayan tua yang terkejut itu. Mengesampingkan Cumu, bahkan peri iblis api es dan iblis surgawi api gelap milik Ye Qingzi dapat dengan mudah menghancurkan hewan peliharaan jiwa Lu Tao. Kedua tuan muda ini jelas telah tinggal di tempat kecil terlalu lama. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka dari para ahli sejati. Melawan para ahli sejati, bahkan jika mereka komprehensif dalam pengembangan hewan peliharaan jiwa mereka. Kemampuan mereka untuk mengendalikan masih lebih unggul dan tidak dapat disangkal oleh karakter acak manapun. Berpikir kembali pada omongan-omongan yang telah diucapkannya yang kini menjadi bumerang, wajah pelayan tua itu menjadi canggung. Aku tidak menyangka kalian berdua bisa menyembunyikan diri dengan baik, hehe. Lagi, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu dalam bidang pengendalian hewan peliharaan jiwa elemental. Lu Tao sudah tampak marah. Sebagai ahli tingkat atas di wilayah Langhe dan anggota sekte elemental, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah melawan Cumu dalam pertandingan elemental. Kau bukan tandinganku. Datanglah dan tantang aku begitu kau mencapai level ahli sejati tingkat atas. Cumu tidak akan membuang waktu dengan orang yang tidak ia sukai. Ia dengan acuh tak acuh menarik kembali hewan peliharaan jiwanya dan berjalan meninggalkan medan perang. Ada perbedaan nyata antara ahli tingkat tinggi dan ahli tingkat atas. Dengan ketenaran Cumu di kerajaan barat, ia mampu mengabaikan remaja yang merupakan ahli regional terbaik, karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya sekarang. Wajah Lu Tao sudah sangat jelek. Dia ingin membantah, tetapi dia ingat bahwa Cumu juga seorang pangeran mimpi buruk istana mimpi buruk, dan dia tidak berani melakukan apapun. Bagaimanapun, peri udara es tahap ke-8 fase ke-7-nya kalah dari peri udara es tahap ke-6 tahap ke-7 milik Cumu. Hua Cheng jauh lebih lemah daripada Lu Tao. Jika Lu Tao saja tidak sebanding dengan hewan peliharaan roh unsur Cumu, maka dia tidak akan punya kesempatan, jadi orang ini dengan tegas menyerah untuk menantang Cumu. Ada banyak ahli sekte elemental. Suatu hari, kamu akan gagal total. Lu Tao berkata dengan dingin. Oh, Cumu menjawab dengan ringan dan sama sekali mengabaikan Lu Tao, perlahan berjalan ke arah Ye Qingzi. Ayo pergi, kata Cumu. Ye Qingzi mengangguk dan tidak lagi peduli dengan dua orang yang menganggap diri mereka pintar. Mereka berjalan keluar dari Elemental Plaza. Lu Tao dan Hua Cheng sama-sama tahu bahwa Cumu bukanlah karakter yang sederhana, jadi mata mereka berdua tertuju pada bayangan Ye Qingzi di belakang. Apa yang tidak bisa diterima selalu membuat orang semakin menginginkannya. Pada titik ini, Lu Tao dan Hua Cheng memiliki mentalitas ini. Sebagai playboy, setelah akhirnya menemukan seorang wanita langka, mereka hanya bisa menyaksikan kepergiannya. Di sampingnya ada Raja Pulau Penjara yang terkenal, Cumu, yang membuat mereka harus menghilangkan pikiran apapun yang awalnya mereka miliki. Tepat saat Cumu dan Ye Qingzi berjalan keluar dari alun-alun unsur, seorang tetua menghampiri mereka. Tetua ini juga orang tua yang berbicara dengan mereka di bawah lukisan sebelumnya. Anak muda, kendalimu terhadap peri udara es memang hebat, itu memang langka. Orang tua itu tersenyum keriput. Cumu hanya tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Memikirkan kembali remaja dengan es berlapis yang disebutkan lelaki tua itu sebelumnya, ada sesuatu yang terasa membakar hati Cumu. Glaze Eyes adalah sesuatu yang pernah diceritakan oleh Li Tua kepadanya sebelumnya, sebuah jalan yang dapat ditempuh oleh peri udara es miliknya. Namun, membiarkan peri udara es miliknya mengendalikan Glaze Eyes jelas bukan hal yang mudah. Jalan bagi hewan peliharaan jiwa ini masih sangat panjang. Kalian sepertinya bukan orang dari sekte elemental. Glaze Eyes adalah di sampingnya,
Di sampingnya ada Raja Pulau Penjara yang terkenal. Anak muda, kendalimu terhadap peri udara es memang hebat, itu memang langka. Orang tua itu tersenyum keriput. Cumu hanya tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Memikirkan kembali remaja dengan es berlapis yang disebutkan lelaki tua itu sebelumnya, ada sesuatu yang terasa membakar hati Cumu. Glaze Ice adalah sesuatu yang pernah diceritakan oleh Li Tua kepadanya sebelumnya, sebuah jalan yang dapat ditempuh oleh peri udara es miliknya. Namun, membiarkan peri udara es miliknya mengendalikan Glaze Ice jelas bukan hal yang mudah. Jalan bagi hewan peliharaan jiwa ini masih sangat panjang. Kalian sepertinya bukan orang dari sekte elemental. Tetua itu membuka mulutnya untuk bertanya. Aku datang untuk mencari seseorang. Bisakah aku meminta bantuan tetua untuk memastikan keberadaan kedua temanku? Ye Qingzi membuka mulutnya. Hehe, kamu mencari dua orang dari kota Li, kan? Aku sudah bicara dengan mereka sebelumnya. Mereka memang berencana pergi ke Gunung Langit Berwarna. Kudengar ada beberapa fenomena aneh di sana baru-baru ini. Mungkin saja beberapa kota yang layak untuk hewan peliharaan baru saja lahir. Anak muda sepertimu benar-benar harus pergi melihatnya. Keajaiban adalah fantasi semua orang, tetapi tidak semua orang mendapatkan keajaiban. Keajaiban yang nyata perlu diperoleh. Tetua itu tersenyum. Kalau begitu, terima kasih tetua, bolehkah aku bertanya namamu? Tanya Cumu. Aku, semua orang memanggilku King Tua, hehe. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan berkata. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.